Hanya selang beberapa hari setelah itu, Sergio sudah berada di rumah sakit menemani Charlotte yang kini mulai menangis merintih sakit. Sergio jadi panik sendiri, sampai-sampai malah diusir dari kamar persalinan gara-gara Charlotte terlalu kesakitan dan Sergio malah menyalahkan dokter. Sebenarnya tahu sih itu alami, namun namanya juga sayang. Sergio mondar-mandir di depan ruang persalinan, cemas bukan main mendengar suara teriakan yang bahkan sampai terdengar keluar. Sergio terpejam, berdoa berulang kali kepada Tuhan. Dan ketika dia menoleh, ditemukan seluruh keluarganya, termasuk Alexander Lee, tengah menatapnya seolah Sergio aneh. Apa? Kenapa kalian melihatku begitu? Aku cemas istriku di dalam. Memang aku salah. Memang kami bilang kamu aneh. Balas Sebastian. Tenanglah, nak, semua pria juga tidak kuat mendengar teriakan begitu. Berdoalah agar istrimu baik-baik saja. Tapi aku memang tidak pernah tahan mendengar ini sih, ringis Brian. Aku yang trauma mendengarnya. Sergio berusaha tenang, duduk di kursi dan meremas tangannya satu sama lain. Tiba-tiba dia berkata, bagaimana rasanya jadi ayah betulan? Aku takut aku masih kurang. Kompak semua berkata, jangan tanya. Kecuali Damian yang tertawa kecil, berkata, rasanya luar biasa, Sergio. Seperti mencintai yang tidak mungkin ada habisnya. Dan kompak lagi mereka berkata, itu karena anakmu cuma perempuan. Brian maju, tiba-tiba menepuk pundak Sergio. Aku akan mulai minta obat penurun tekanan darah untukmu. Apa? Jeremy tak kalah random, mengelus pundak Sergio. Turut senang untukmu, adikku, dan turut berduka cita. Hah. Beberapa bulan setelah itu, Lucian Maxim ROST. Lepaskan rambut papa. ARGH. Bocah, berhenti menjambak rambutku. Dan berhenti menggigit mukaku. Air liurmu kemana-mana. Lucian malah makin brutal menggigit wajah Sergio, yang tak berhenti teriak-teriak minta dilepaskan. Tangannya tak lupa memegang erat rambut Sergio, membuat papanya makin mengamuk. Yang menonton dia malah cuma tertawa. Lottie, tolong aku, sayang. Bocah psikopat ini mau memakanku. Charlotte terkekeh geli. Anakmu tuh gemas dengan kamu. Bagus kan dia suka padamu. Terima nasib dong. Ark, apanya yang terima nasib? Lepas. Lucian, lepaskan papa atau papa marah padamu. Lucian bergumam dengan bahasa bayinya, tergelak bahagia melihat Sergio melotot padanya. Dia malah bertepuk tangan saat Sergio berhasil lepas. Kamu gemas pada papa. Hah. Kamu gemas. Papa juga gemas padamu. Kamu merebut mama dari papa, kamu merebut susu kesayangan papa. Sergio. Kamu datang pada papa kalau cuma lagi mau ganggu. Dasar Masuk lagi ke rahim mamamu. Masuk. Sebastian Ross tertawa paling keras. Lanjutkan, Lucian. Lanjutkan. Pergi. Sana. Sergio melepaskan Lucian ke karpet. Sana sama kakek. Lucian malah memasukkan kedua tangannya ke mulut, meracau tak jelas sambil memandangi Sergio. Matanya menunjukkan, dia sedang berpikir bagaimana caranya agar dia membuat papanya itu makin sebal. Sergio, nak, kata Elizabeth, percayalah, itu tingkahmu waktu kecil. Sergio mengacak rambutnya frustrasi. Rasanya mendadak dia jadi makin tua. Kok ini tidak sesuai ekspektasinya sih? Bro, kamu tahu. Brian menepuk bahu Sergio. Dari dulu, kamulah yang berjasa bikin anak-anak kami semua jadi salah jalan.
Kamu sok-sok bilang anak nakal lebih seru. Nah, sekarang rasain. Anakmu tidak perlu diajari lagi cara jadi nakal. Haha, suka kan? Kamu suka anak nakal kan? Lucian ikut tertawa melihat Brian tertawa. Sergio misuh-misuh. Menjatuhkan dirinya ke pelukan Charlotte. Ubaan. Aku maunya anak cewek saja deh. Lucian langsung merangkak ke tempat Sergio, untuk memangsa bapaknya lagi. Aku bisa sinting kalau lama-lama begini, gerutu Sergio, memasuki kantornya dengan bocah 6 bulan yang bertengkar manis di kepalanya. Kepalaku berat karenamu, bocah. Tidak bisa apa kamu bebaskan aku sebentar saja. Lucian sibuk menarik-narik rambutnya, seolah itulah mainan paling menyenangkan bagi dia. Yaitu rambut bapaknya, alias rambut Sergio. Sergio pasrah. Tolong jangan salah paham ya, tapi kayaknya Sergio menyesal punya anak. Oke, itu berlebihan juga sih. Maksudnya Sergio benar-benar sebal sudah menantikan yang namanya seorang anak. Kalau tahu begini sih mending tunda dulu. Ya tentu saja aku mencintaimu, bocah. Sergio mencium anaknya saat menurunkan dia di atas meja kerja. Heh, lihat papa. Lucian mendongak. Papa mau kerja. Kamu duduk anteng sampai mama datang, oke? Hai GGG. Oke. Aku pegang janjimu ya. Sergio menjatuhkan diri di meja kerjanya, langsung mulai sibuk. Tangannya tetap memegang Lucian agar memastikan bocah itu tidak jatuh dari meja. Meskipun membuat Sergio susah kerja, ya mau gimana lagi. Sebenarnya bukan Charlotte tidak bisa mengurus Lucian. Tapi anak ini memang cuma maunya dengan Sergio saja. Kadang-kadang dia bahkan mengusir ibunya sendiri biar tidak bersama Sergio. Sergio tidak tahu kenapa bocah ini malah bertingkah begini. Entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba Lucian menangis. Sergio terpaksa membiarkan dia manjat lagi padanya biar tangisannya reda, meskipun ujung-ujungnya tangisan kembali terdengar. Lucian, papa kan bilang jadi anak baik. Ya iya sih kamu tidak paham tapi hao. Untung kamu anakku. Kalau tidak, aku gigit, aku telan bulat-bulat. Sergio malah benar-benar menggigit pipinya, membuat bocah itu tergelak. Kamu lapar? Mau susu? Sergio beranjak mengambilkan tas berisi susu hasil pompa dari istrinya, bersamaan dengan pintu tiba-tiba diketuk. Permisi, Tuan Muda. Saya membawakan makan siang Anda. Ya, masuklah. Pintu ruangan dibuka, memunculkan sosok wanita berpakaian formal melangkah masuk sambil mendorong troli. Dia menata piring makan siang Sergio di meja kerjanya, tak lupa juga menyertakan potongan buah kecil untuk Lucian yang memang sudah mulai makan. Tuan Muda, ada lagi yang Anda butuhkan? Tidak ada. Keluarlah. Sergio menatap anaknya yang mulai anteng menyedot susu sambil berguling di karpet bersih yang sengaja digelar di sana. Sergio membiarkan dia setelah memastikannya, untuk kembali ke meja kerja. Sergio duduk, menyantap makanannya sambil kembali fokus bekerja. Ponsel Sergio di sudut meja bergetar, menandakan panggilan dari Charlotte. Sergio meraih benda itu, menyalakan mode loudspeaker. Halo, bidadariku yang paling cantik. Charlotte langsung tertawa mendengarnya. Aku sudah sampai di depan kantormu. Lucian sudah minum susu. Itu dia lagi minum, dan aku lagi makan. Loh, sudah makan. Kebetulan aku bawa bekal untukmu dari rumah. Sergio langsung berhenti makan. Of course, baby. Bawa makanannya kemari. Jangan lupa desertnya. Aku tidak bawa dessert, hanya makan siang saja. Kamu mau dessert? Apa maksudmu, cantik? Dessertku adalah bibirmu.
Charlotte lagi-lagi tertawa. Kalau begitu dessert hari ini rasa peach. Sergio menjilat bibirnya. I love peach and I love you. I love you, cicit Charlotte malu. Sergio terkekeh mendengar balasan Charlotte. Dia selalu malu-malu kalau disuruh bilang I love you, padahal mah Sergio santai saja. Sergio membiarkan panggilan diputus. Pria itu beranjak, mau kembali ke karpet di mana anaknya sedang sibuk mengedot. Tapi tiba-tiba sebuah perasaan asing yang luar biasa menghantam bak tsunami. Sergio terhuyung, sensasi perutnya seperti dililit sesuatu membuat Sergio merintih. Detik berikutnya, Sergio menutup mulut, namun tak berhasil menahan darah yang tumpah di tangannya. Sergio memandang nanar telapak tangannya itu, kaget dan bahkan tidak bisa mengerti. Ada apa? Kenapa tangannya berwarna merah? Kepala perutnya terasa sakit. Dan kenapa mendadak tidak terdengar suara apapun? Tanpa Sergio sadari karena mati rasa, tiba-tiba saja tubuhnya sudah terkapar di lantai. Tidak ada rasa sakit yang bisa ia rasakan, seolah semua indera tubuhnya direbut. Namun samar-samar Sergio melihat sosok Charlotte yang baru saja membuka pintu, dan terlihat seperti berteriak histeris. Bibir Sergio terbuka, ingin bilang bahwa semua baik-baik saja, tapi kesadarannya lebih dulu hilang. Sekujur tubuh Charlotte bergetar hebat. Kedua tangannya menggigil tanpa henti dan matanya kosong menatap ke dalam ruangan gawat darurat, di mana Sergio sedang ditangani. Charlotte merasa sulit bernapas. Bau darah Sergio masih tercium pekat dari tubuhnya sekarang. Bahkan di tangan Charlotte, darah itu mengering. Lottie, sadarlah. Tenangkan dirimu. Charlotte menggeleng dan napasnya kian berantakan. Dia berdarah. Dia berdarah banyak. Dia berdarah. Suamiku berdarah. Dia berdarah. Charlotte. Elizabeth langsung meraih tubuh anaknya, memeluk erat perempuan itu. Dalam pelukannya, Elizabeth berharap dia merasa lebih tenang. Kendalikan dirimu. Sergio pasti baik-baik saja. Charlotte masih menbelalak nanar namun tubuhnya mulai lemas. Suara tangisan Lucian yang dari tadi terdengar bahkan tak Charlotte hiraukan. Instingnya menyuruh untuk menenangkan anaknya, tapi Charlotte juga terlalu takut hingga kakinya terpaku. Charlotte takut. Charlotte benar-benar takut kalau dokter keluar dari dalam, yang dia ucapkan adalah kalimat, "Tuan muda tidak bisa diselamatkan." Charlotte bahkan tidak perlu berpikir panjang untuk tahu bahwa racun yang membuat Sergio pingsan itu bukan racun biasa. "Mama, suamiku. Suamiku. Sergioku." Charlotte mengguncang lengan Elizabeth. "Aku tidak rela dia pergi. Aku tidak rela. Aku dan Lucian masih butuh padanya. Kenapa dia mau pergi dariku?" "Sesya, tenanglah. Pikiranmu sedang kacau." Charlotte terus meracau, tak sanggup menerima kenyataan. Di sisi lain, Brian tak bisa menahan amarahnya. "Apa kalian bercanda padaku?" geramnya. "Tuan Muda Ross. Pewaris keluarga Ross diracuni di kantornya. Kalian bercanda padaku? Hah? Atau mau sekalian saja aku patahkan leher kalian?" Jeremy di sebelahnya menggeleng tak percaya. Ini bukan jenis kelalaian yang bisa terjadi di kantor Sergio. Ini perbuatan orang dalam. "Eksekusi semuanya," gumam Brian dingin. "Eksekusi semuanya. Itu hukuman yang paling pantas." "Brian, kita bicara tentang pewaris satu-satunya pewaris keluarga Ross, Kak. Aku tidak akan sudi mendengar hukuman lembek apalagi bilang cari pelakunya sampai dapat. Matikan semuanya." Brian bukan hanya marah karena dia adalah saudara paling dekatnya Sergio,
dalam Brian adalah orang yang memegang tanggung jawab menjaga Sergio. Brian adalah garda terdepan untuk masalah keamanan Rose di negasi mereka. Brian, tenangkan dirimu, timpal suara Ferdinand, ayah dari Brian. Pelakunya sudah ketemu. Brian langsung menoleh. Siapa? Orang yang sepertinya memang sudah menunggu sejak jauh-jauh hari membunuh Sergio. Ferdinand menyerahkan dokumen pada anaknya. Itu daftar pelaku, atau lebih tepatnya penyusup yang bekerja di perusahaan. Koki yang sudah bekerja 20 tahun, Dewan Direksi yang sudah bekerja 26 tahun bahkan. Semua pelakunya sudah bekerja puluhan tahun dan memang sudah dipersiapkan sejak awal. Sejak Sergio masih kecil, Brian menegang. Rahangnya mengeras dan matanya membulat sempurna. Dilihat dari semua persiapan ini, kemungkinan Sergio terbangun. Itu kecil. Brian menggelengkan kepalanya berulang kali. No. Brian. FUCK. Brian membanting dokumen itu, menginjak-injaknya penuh dendam. Namun sesaat kemudian sekujur tubuhnya bergetar, amarahnya berganti kesedihan dan ketakutan. Entah sudah berapa jam Sergio berada di dalam. Namun belum ada tanda-tanda dokter akan keluar memberitahukan bagaimana kondisinya. Itu sudah cukup menunjukkan racun yang masuk ke tubuh Sergio tidak bisa dinetralisir dengan cara sederhana. Charlotte masih duduk menantikan semuanya ketika tangisan Lucian kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lottie, nak, tidurkan anakmu dulu. Dia tidak mau dengan bunda atau mamamu. Charlotte menerima Lucian ke pelukannya, memeluk bayi itu. Lucian menggeliat gelisah, bahkan dari pelukan Charlotte. Saat Charlotte melirik jam, ternyata memang sudah waktunya Lucian digendong oleh Sergio. Biasanya kalau jam segini, Sergio membawa Lucian keliling rumah atau bahkan pergi melihat serigala. Sesyah, Lucian, nanti digendong papa lagi. Sekarang minum susu dengan mama lalu tidur, oke? Lucian menggeliat tak senang. Merengek dan menangis sampai mencakar wajahnya. Lucian, jangan, nak. Lucian menggamuk. Charlotte rasanya ingin menangis lagi melihat anaknya begitu. Dia mungkin mewakili perasaan Charlotte, rasanya mau mengamuk berharap Sergio dengar dan segera datang menggendongnya lagi. Tapi Charlotte tahu itu sulit. Karena Sergio hidup atau tidak saja, mereka belum bisa memastikan. Kasus pembunuhan pada pewaris keluarga bangsawan itu sebenarnya sudah biasa. Motifnya bukan dendam, namun kalau yang ditargetkan mati, itu akan memberi keuntungan bagi sebagian pihak. Apalagi, Sergio bisa dibilang banyak menunjukkan pengaruh dalam posisinya sebagai pewaris keluarga Ross. Kalau Sergio mati, keseimbangan keluarga Ross pasti rusak, terutama karena Sebastian Ross sudah tidak berada di usia yang akan hidup lama. Mengejar dan menghancurkan siapa pemain di belakang ini bisa dilakukan dalam semalam kalau mau, ucap Alexander Lee, saudara ipar Sergio yang merupakan pewaris keluarga Lee. Dia datang untuk membantu menemukan dalang sebenarnya, membantu adik dari istrinya. Tapi memastikan Sergio Ross bangun atau tidak, itu di luar kendali siapapun. Dan itulah masalah terbesarnya, lanjut Alex. Membuat wajah semua orang kaku. Mungkin sebaiknya Ross segera menentukan pewaris baru. Alexander. Elizabeth menatap anaknya, yang memang terkenal tidak suka bersimpati kecuali pada sedikit orang. Jangan ucapkan itu. Alex mengangkat bahu, berpaling acuh tak acuh. Serahkan urusan pelakunya pada Lee. Kalian fokus saja berdoa untuk anak itu, kalau begitu. Mungkin saja menang ada keajaiban. Charlotte dan Brian adalah yang paling pertama beranjak saat akhirnya pintu itu terbuka.
Charlotte mendekati dokter dan tanpa basa-basi menodongkan pertanyaan. Dia sudah bangun. Bagaimana kondisinya? Sergio tidak terluka parah kan? Nyonya, tenanglah. Jawab pertanyaanku. Charlotte berteriak tertahan, namun sesaat kemudian dia sadar bahwa dia terlalu berlebihan. Charlotte menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sendiri. Maaf. Intinya, bagaimana kondisi suamiku? Dia akan baik-baik saja kan? Brian menambahkan. Setidaknya bilang kalau dia sudah membuka matanya atau semua racunnya sudah ditangani. Kami berusaha semaksimal mungkin menetralkan racunnya, kondisi beliau sudah lebih baik dari sebelumnya. Charlotte dan Brian spontan menghela napas lega. Namun dokter belum selesai. Racun masuk sampai ke jantungnya. Charlotte membeku. Dengan berat hati, Nyonya muda, kami sama sekali tidak bisa menjamin bagaimana kondisi beliau selanjutnya. Charlotte terpaku kosong bahkan saat dokter berlalu, karena harus mempersiapkan rapat yang pastinya akan dilakukan untuk menjelaskan lebih rinci kondisi Sergio. Sebastian Ross dan semua pria lain beranjak pergi, menuju ke ruangan lain untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Sementara Charlotte masih mematung kaku. Kedua mata Charlotte memerah. Air mata. Seolah siap jatuh kapan saja. Napasnya terasa berat saat ditarik. Lottie. Keluarganya sudah siap menghibur Charlotte dengan segala jenis ucapan dan harapan, namun Charlotte menepis. Charlotte masuk ke ruangan itu meskipun belum diizinkan, mendekati tempat Sergio berbaring. Bau amis darahnya tercium pekat dari ruangan. Nyonya, kami akan segera memindahkan Tuan Muda. Anda tolong bersabarlah sedikit. Sergio. Charlotte mengangkat Lucian ke depan wajah Sergio. Aku akan membunuhmu, kalau sampai meninggalkan anak ini denganku. Nyonya. Aku bersumpah, Sergio, ucap Charlotte dengan suara gemetarnya. Aku bersumpah. Aku akan membunuhmu, berkali-kali, kalau sampai kamu meninggalkan Lucian bersamaku. Jadi mau racunnya masuk ke jantungmu sekalipun, pastikan bangun. Bangun. Lucian mengais-ngais udara dengan kedua tangannya, melihat Sergio. Dia langsung tertawa, sudah langsung ingin meraih papanya dan menjambak rambutnya lagi. Charlotte menggigit bibir melihat itu. Dipeluk kembali Lucian, dan Charlotte keluar. Charlotte melangkah pergi, memeluk Lucian yang menangis karena dijauhkan dari papanya. Dari punggung Charlotte, terlihat jelas betapa besar ketakutan yang berusaha dia tahan.